Pemirsa, mereka yang secara pikiran telah korup secara alami akan selalu curiga. Mereka yang selalu curiga akan mudah terkorup. Edison, politisi Inggris. Sekarang Pak Muzdakir. Terima kasih Pak Karni. Sebelum ditanya, saya ingin menyampaikan pokok pikiran saya terlebih dahulu yang terkait dengan tema pokok pada malam hari ini, khususnya yang terkait dengan masalah pra-peradilan. Saya utamakan terlebih dahulu. Mungkin yang menjadi pertanyaan tadi yang berkembang juga, mungkin juga pertanyaan masyarakat, apakah putusan dari pra-peradilan itu bisa dilanjut atau tidak? Ya. Saya ingin sampaikan begini Pak Karni, putusan pra-peradilan itu harus dilihat diktumnya dulu ya. Kalau tidak salah pada putusan pra-peradilan sebelumnya, diktum itu menyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah gitu. Artinya fokusnya kepada penetapan tersangkanya itu ya. Jadi yang lain-lain itu sah berarti kan nggak dimohonkan uji di pra-peradilan. Berarti ada dua hal di sini. Yang pertama adalah proses penyidikan yang terkait dengan perbuatan pidananya adalah sah. Yang kedua adalah proses terkait dengan penetapan tersangkanya adalah tidak sah. Artinya apa? Yang dimohonkan uji hanya penetapan tersangka. Kalau kita baca penetapan tersangka itu alasannya apa tidak sah? Ini yang belum tampak di dalam proses itu, mungkin saya tidak membaca secara detail. Apakah karena dia belum diperiksa terlebih dahulu? Atau dia itu belum ada dua alat bukti minimum yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Jadi kalau alasan yang kedua ini, dua alat bukti belum cukup untuk menetapkan seseorang jadi tersangka, itu artinya penyidik KPK itu bisa mencari alat bukti baru, bukan yang lama, bukan mengulangi penetapan tersangka, tapi harus ada alat bukti baru, yang alat bukti baru untuk memenuhi minim dua alat bukti itu lebih meyakinkan kembali untuk melengkapi apa yang kurang yang sebelumnya. Sehingga kalau misalnya berdasarkan pertimbangan itu KPK punya alat bukti baru, itu artinya bisa juga tadi disebutkan bahwa penghentian perkara tadi bisa dibuka kembali. Yang menjadi masalah mungkin yang saya ingin sampaikan adalah apa yang dimaksud dengan bukti baru, dua alat bukti baru tadi. Saya mencoba konstruksi tentang dua alat bukti ini. Kalau misalnya dakwaannya itu adalah atau sangkaannya itu pasal 2 atau pasal 3, paling tidak alat bukti baru untuk perbuatan pidana ditujukan kepada pertama adalah unsur melawan hukum, yang kedua adalah hubungannya dengan kerugian keuangan negara. Yang pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang hubungannya dengan kerugian keuangan negara. Itu khusus untuk perbuatan pidananya. Nah, pertanyaannya tadi sudah menarik yang disampaikan tadi, perbuatan tersangka yang mana sesungguhnya yang itu belum kurang bukti untuk dua alat bukti tadi. Apakah itu perbuatannya pada perbuatan melawan hukumnya itu atau terhadap kerugian keuangan negara yang menimbulkan kerugian negara itu akibat perbuatan tersangka gitu. Yang ingin saya sampaikan lagi menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan ini adalah kerugian negara itu bagaimana membuktikan kerugian negara. Ini kami sudah memberi keterangan atau memberi pendapat mengenai bagaimana cara menghitung kerugian negara itu. Sebenarnya saya cukup lama ya melakukan itu. Ya intinya kerugian negara itu harus dihitung oleh BPK RI melalui proses yang disebut sebagai audit investigatif untuk kepentingan perkara pembuktian perkara pidana. Jadi kalau itu dilakukan oleh BPK RI, artinya tidak ada kewenangan lembaga yang lain yang bisa menghitung kerugian negara melalui audit investigatif. Saya ingin garis bawahi ini adalah audit investigatif, bukan hanya menghitung kerugian negara ya. Sebab selama ini dalam praktek, kerugian negara itu kadang-kadang dihitung, dikumpulin bukti-bukti, terus kemudian suruh hitung lembaga penghitung gitu ya. Jadi bukan melakukan audit, karena dalam kesohihan dalam sebuah alat bukti dalam proses peradilan itu mestinya adalah harus hasil audit ya. Hasil audit investigatif yang punya kompeten itu adalah BPK RI ya.
Itu satu yang saya ingin sampaikan Pak Karni. Jadi kalau misalnya ini mau dibuka kembali, perbuatan yang mana perbuatan tersangka ini adalah menjadi kausalitas timbulnya satu kerugian negara. Ya. Demikian juga pada pasal 3 juga hal yang sama seperti itu. Jadi oleh sebab itu dalam proses pra-peradilan, ini sesungguhnya sekarang sudah pergeseran dalam bidang pra-peradilan ini. Yang semula itu hanya dicari bukti-bukti formil, misalnya menyatakan dia sebagai tersangka misalnya gitu, cukup ada surat penetapan tersangka saja. Sekarang lain lagi, kalau orang ditahan diuji kembali apakah penahanan itu menjadi sah atau tidak, bukan hanya yang formil saja tapi juga alasan menahan itu sah atau tidak dan seterusnya. Artinya apa? Terjadi pergeseran makna pembuktian dalam perkara pra-peradilan. Ini buat sistem kita menurut saya menarik ini, karena RUU KUHP itu sudah mengatur nanti akan ada namanya lembaga semacam hakim komisaris di Belanda misalnya begitu, atau sekarang di Indonesia sudah dirumuskan kembali menjadi yang disebut sebagai hakim pendahuluan, pemeriksa pendahuluan. Nah atas dasar itu maka mestinya kalau kita ingin membuktikan ya bukti material sampai kepada permohonan pra-peradilan itu diajukan. Pada saat permohonan pra-peradilan diajukan, perkara itu di stop dulu menunggu proses hasil putusan pra-peradilan. Membuktikan tersangka ini mesti harus dua alat bukti tadi saya katakan begitu, mesti harus diuji di situ buktinya itu seberapa. Demikian juga kalau tidak yakin bahwa terhadap perbuatan pidana pada proses penyidikan diuji juga gitu ya. Ini pengalaman saya melakukan proses pengujian seperti itu sebagai ahli, ternyata benar yang diduga keterangan palsu di pengadilan itu kita bisa buktikan pada saat pra-peradilan bukan palsu, itu keterangan yang salah. Palsu dengan salah berbeda, karena yang keliru adalah tanggalnya, bukan kontennya. Akhirnya dikatakan bahwa oh kalau gitu ini bukan perbuatan pidana dan seterusnya. Jadi saya kira sudah ada terjadi pergeseran. Ini buat saya itu menggembirakan, karena inilah cara Republik Indonesia untuk yang saya sebut sebagai menghargai hak-hak seseorang jadikan tersangka atau hak seorang berhadapan dengan hukum pidana. Ya, sehingga penghormatan ini sesuai dengan perkembangan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan penghargaan hak asasi manusia. Yang berikutnya itu kalau mau diteruskan, kalau yang tidak diteruskan, nah itu tadi Pak. Jadi kan ada proses pengujiannya ada dua. Apakah itu perbuatan pidana atau bukan? Ya. Yang satunya adalah apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Jadi kalau penetapan perbuatan pidana dinyatakan tidak sah karena itu bukan sebagai perbuatan pidana, ya tidak perlu dilanjutkan. Ya. Kalau udah perbuatannya kita buktikan, itu udah material dong. Oh iya, maka tadi saya sampaikan pembuktiannya secara material sampai kepada pengajuan permohonan pra-peradilan. Ya. Maka ada hukumnya dikatakan berhenti dulu, tunggu dia diuji dulu. Kalau sudah diuji ternyata misalnya tadi bukan perbuatan pidana, berarti harus stop di situ. Kan begitu. Jadi maksud saya begitu, jadi pra-peradilan itu seperti itu. Nah pertanyaannya adalah sekarang ini harus dibuktikan juga, terutama dalam case yang sedang kita bahas ini adalah KPK punya alat bukti baru apa nanti di sidang pengadilan, kalau itu benar diajukan ya. Jadi kalau KPK punya alat bukti baru apa? Apakah mengulangi yang lama saja atau ada alat bukti baru yang signifikan sehingga bisa menetapkan seorang jadi tersangka? Ya kalau asumsinya sekarang dia punya bukti baru. Kalau yang lama nggak mungkin dia majukan lagi. Ya, saya kira penegak hukum kan sudah pernah kita ketahui bahwa kasus Lanyala itu keluar dari pengadilan tersangka langsung, Pak. Jadi nggak ada proses baru gitu ya. Ya beda kita dong, Pak. kurang tahu. Memang ada jeda waktu di situ. Apakah ada bukti baru atau tidak? Keluhan saya sejak dulu memang seperti itu, Pak Karni. Sebaiknya adalah menunda untuk menetapkan tersangka, kumpulin bukti yang lengkap dulu, barulah tersangka. Dulu penetapan tersangka. Iya, pernah saya sampaikan seperti itu. Ini juga sama juga menurut saya. Harusnya begitu juga, nggak usah tergesa-gesa. Saya kira di ruang yang sama ini, saya pernah menyampaikan juga bahwa KPK harus cooling down dulu, kumpulin bukti yang selengkap-lengkapnya, barulah kemudian tersangka dan seterusnya. Seminggu kemudian langsung P21 langsung ke pengadilan. Itu lebih awal penghargaan terhadap hak orang daripada dia menetapkan tersangka masih proses pembuktian melalui saksi dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kaitannya dengan masalah pra-peradilan dan penetapan tersangka. Yang berikutnya saya ingin sampaikan Pak Karni yang terkait dengan masalah pra-peradilan ini memang harus diperhatikan dalam
perkembangan hukum yang terjadi, seseorang sebelum dijadikan tersangka, ya, sebelum jadi tersangka, maka punya hak satu untuk diperiksa terlebih dahulu, ya. Ya, statusnya bisa sebagai saksi, bisa terlapor, bisa bentuknya macam-macam. Yang kedua, boleh diberi kesempatan mengajukan alat bukti, barang bukti, ya. Ini penting yang selama ini menurut saya kurang memperoleh perhatian. Karena ini perkembangan di Mahkamah Konstitusi kan juga sama seperti itu. Yang ketiga adalah boleh mengajukan saksi. Dan yang keempat, boleh mengajukan ahli. Jadi hak tersangka itu ada 4, bukan tersangka, hak sebelum dia menjadi tersangka itu ada 4, ya. Jadi ini penting untuk perkembangan hukum Indonesia, karena kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, terus kemudian pembuktian nanti, saya kira itu nggak fair, ya. Saya sependapat tadi yang disampaikan Pak Ginanjar tadi, bahwa tidak boleh ada seprindik menyebut nama tersangka. Lebih bagus seprindik itu adalah perbuatan pidananya. Seprindik yang berikutnya kalau sudah terbukti ada unsur-unsur tindak pidana, barulah seprindik tersangkanya. Jadi ada 2 seprindik, itu lebih bagus daripada 1 seprindik belum diperiksa apa-apa sudah jadikan tersangka terlebih dulu. Itu menzalimi orang yang calon tersangka tadi. Jadi karena apa? Belum diperiksa, belum proses awal baru sudah dinyatakan tersangka. Jadi saya kira ini harus ada perkembangan perubahan. Sekali lagi saya garis bawahi tadi bahwa jangan praktek seperti ini dipraktekkan kembali, karena kita sudah ada perubahan dalam konteks penghargaan terhadap hak seseorang jadi tersangka. Yang berikutnya, ini yang menjadi menarik tadi adalah apakah bisa dikenakan sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Ini yang menurut saya agak membingungkan juga. Di satu sisi banyak perkara orang diputus bebas, masuk penjara 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tetapi karena putusan bebas dalam PK misalnya begitu sudah menjalani hukuman. Terus orang menjalani hukuman itu untuk apa sesungguhnya? Nah, ini menjadi masalah yang saya kira harus dipikirkan. Saya sependapat tadi, yang penting ada kontrol terhadap penggunaan wewenang itu. Jadi kalau mereka ternyata salah dalam menggunakan wewenang, seharusnya minimum ada sanksi administratif oleh internal yang bersangkutan. Jadi kalau sekarang kan bebas sekali ya, entah pra-peradilan kalah terus dan sebagainya, tetap aja jabatan naik terus. Menurut saya tidak tepat yang seperti itu. Supaya ada, saya katakan, profesionalisme. Maka kata-kata profesionalisme sekarang ini ingin saya tuntut juga, bahwa sekarang kita menguji profesionalisme KPK. Ketika kemarin dinyatakan pra-peradilan sebut saja itu diterima, berarti proses pembuktian KPK pada tahapan awal itu tidak benar, begitu ya. Nah sekarang diuji kembali. Ini taruhannya adalah, kalau Pak Fahri tadi adalah institusi KPK, kalau saya taruhannya adalah profesionalisme KPK sampai di mana, gitu ya. Jadi maksud saya profesionalisme ya, namanya penegakan hukum itu objektif, karena dalam proses pembuktian perbuatan pidana itu objektif, bisa diuji oleh siapa saja dan hasilnya semestinya harus sama, gitu. Saya kira itu Pak Karni. Mungkin yang terkait menarik tadi adalah hal yang kaitan kejahatan yang luar biasa. Saya ingin sampaikan begini, undang-undang kita Republik Indonesia itu mengikuti rezim undang-undang undang-undang tidak pidana korupsi. Sehingga yang disebut korupsi yang luar biasa itu undang-undangnya Pak, mengatur undang-undangnya, bukan tindak pidana korupsinya. Karena apa? Tindak pidana korupsi di Indonesia itu mencakup semua perbuatan yang semula perbuatan biasa-biasa saja, diubah masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi kejahatan yang luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Apakah tempat dalam KUHP dipindah ke Undang-Undang korupsi menjadi luar biasa? Harus ditangani secara luar biasa. Dalam teori tidak ada seperti itu Pak. Mestinya dulu pernah saya usulkan, tindak pidana korupsi yang luar biasa itu bisa dilihat dari terutama dan yang paling utama adalah nilai kerugian plus nilai suap, ya. Jadi kalau sekarang itu nyuap, sebut saja oknum penegak hukum misalnya saja, lalu lintas misalnya yang sering sekali yang saya dengar mahasiswa 50.000, dalam konstruksi undang-undang yang ada sekarang ini, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Bingung kan saya? Jadi pernah saya contohkan ketika saya mengisi dalam satu dihadiri oleh hakim, di Medan itu terjadi perampokan 400 juta, perampok 3 orang yang mati, 2 diantaranya adalah polisi dan satpam. Saya katakan itu kejahatan dalam KUHP, itu luar biasa tuh, itu biasa Pak KUHP. Tapi saya bertanya, ada seorang mahasiswa ketangkap dia nyuap dan damai dengan polisi, kira-kira kejahatannya berat mana? Nggak bisa menjawab. Kalau ngomong kejahatannya berat, nyuap oknum yang merasa atau sebut saja denda damai tadi, menurut saya keliru juga. Ini mati 3 orang.
Nah, ini yang menurut saya tidak adil. Saya usulkan passing grade nilai kerugian dan passing grade nilai suap, itulah yang menyebabkan korupsi itu menjadi luar biasa atau tidak luar biasa. Jadi bukan karena pasalnya dipindah dari KUHP ke undang-undang khusus. Ya, saya sudah berjuang berkali-kali di situ. Saya ingin mengakui supaya ini salah kita dalam membuat aturan hukum. Masa suap biasa dipindah gitu menjadi luar biasa. Saya kira lebih dihargai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71, Pak Karni. Di situ suap itu ada dua, suap korupsi dan suap biasa. Suap biasa dalam KUHP, suap korupsi ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Itu bagus sekali. Artinya apa? Ada unsur baru di dalamnya. Apabila dengan menyuap itu menimbulkan kerugian keuangan negara. Tapi begitu dimasukkan di situ, ini tindak pidana biasa dibikin yang luar biasa, ditangani yang super luar biasa, ya. Ini berbahaya di masa yang akan datang, ya. Saya kira itu Pak Karni yang pokok yang ingin saya sampaikan. Jadi yang salah DPR lagi lah, ya bikin undang-undang. Sekarang Pak Iman Putra Sidit, Tata Negara. Ya, makasih Pak Karni. Ya, saya dari perspektif hukum tata negara. Tapi hukum tata negara ini adalah perspektifnya hukum konstitusi, Pak Karni. Dan semua hukum harus tunduk pada hukum konstitusi, gitu. Termasuk hukum pidana sekalipun, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara tata negara dan pidana, maka pidana yang paling depan, nggak begitu. Jadi saya coba memahami secara cepat persoalan ini. Jadi tadi disebut oleh KPK bahwa ini alasan yang mengada-ngada, kan? Alasan mengada-ngada tentang hak imunitas, gitu. Mungkin bisa jadi juga mengada-ngada, tapi bisa jadi juga tidak mengada-ngada di situ. Nah, saya tadi coba tanya Pak Fahri, ini di sprindiknya pasal berapa sih, jenis korupsi apa ini yang didakwakan ini kepada SN di situ. Tadi Mas Ganjar sebut ada 7 jenis korupsi. Saya juga baca-baca seperti itu. Nah, diskusi sambil saya baca-baca juga dan terkonfirmasi ini pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri orang lain dapat merugikan keuangan negara. Nah, 2 pasal ini, pasal yang 15 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir ini menjadi momok bagi penyelenggara negara. Mulai daripada tingkat lurah sampai institusi kepresidenan. Situ. Karena apa? Semua proses penyelenggaraan negara pasti dapat merugikan keuangan negara. Semua kebijakan anggaran pasti ada yang diperkaya di situ. Pasti di situ. 2.000 triliun itu APBN tiap tahun itu tidak menguap itu, pasti masuk kemana-mana di situ. Dalam proses penyelenggaraan kekuasaan, maka pasti bisa jadi ada penyalahgunaan kewenangan, baik disengaja, baik administratif, bisa perbuatan melawan, bisa jadi semua di situ. Maka kemudian pasal ini menjadi perdebatan-perdebatan yang banyak penyelenggara negara kemudian bertanya-tanya. Kok saya tiba-tiba dipenjara hanya karena ditersangkakan, didakwa, dihukum hanya karena saya tanda tangan saja. Padahal saya tanda tangan itu karena jabatan saya di situ. Itu banyak kejadian. Orang menyusun kebijakan-kebijakan negara itu banyak yang kemudian dicap koruptor, ya duit tidak masuk sama dia. Itu. Tapi ini adalah fakta, delik yang dihidupkan oleh undang-undang tidak pidana korupsi sebagai kebutuhan negara kala itu. Ya dalam konteks teoritiknya itu adalah mala in prohibita namanya. Jadi dia kejahatan yang diciptakan karena kebutuhan negara. Situ. Yang tadinya berdiri sendiri, ini pelanggaran sendiri-sendiri, atau apa tidak berhubungan sama sifat dari naturnya kejahatan itu,
Maka dibuat dia menjadi kejahatan di situ. Karena ada kebutuhan negara di situ. Tapi kemudian dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita itu 10 sampai 12 tahun kemudian negara ini mulai menyadari bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan negara itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dengan mengandalkan pasal 2 dan pasal 3 itu. Karena ada politik negara di situ yang tidak bisa disentuh oleh institusi penegakan hukum pidana. Ada kebijakan negara di situ. Makanya kemudian dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014 mulai diperkenalkan di situ pakarnya. Cuma ini tidak pernah bunyi. Itu. Kalau ada kerugian negara itu karena itu kesalahan administratif, udah dikembalikan saja. Itu. Kalau kesalahan administratifnya berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangannya, maka dia pribadi yang mengembalikan itu. Gitu. Guna memberikan proteksi agar orang mau menyelenggarakan negara itu. Supaya orang, karena kalau seperti ini, orang tidak mau menyelenggarakan negara. Saya nggak ngapa-ngapain, hanya tanda tangan karena tugas saya seperti ini, maka kemudian saya tiba-tiba dipidana. Nggak tahu apa, mungkin kalau diteliti itu narapidana yang kita maki-maki koruptor itu banyak yang seperti itu. Di sektor penyalahgunaan kewenangan lagi, kalau ada orang dituduh penyalahgunaan kewenangan dapat merugikan keuangan negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini memberikan solusi lagi di situ. Bawa ke pengadilan, pengadilan yang menilai ini adalah pengadilan tata negara, pengadilan tata usaha negara. Karena ini adalah pasal 2, pasal 3 itu delik yang sangat berhubungan dengan proses ketatanegaraan. Itu. Ini yang saya sebut sebagai mala in prohibita itu. Makanya kemudian kalau misalnya orang membawa kasus ini dan PT UN menganggap bahwa bukan penyalahgunaan kewenangan, maka pejabat pemerintahan itu tidak bisa lagi dilekatkan unsur penyalahgunaan kewenangan di situ. Tidak bisa lagi, karena itu sudah putusan pengadilan. Ini sebenarnya pernah dicoba kasus OCK Ligis itu. Itu dicoba di kasus itu kalau tidak salah, itu seperti itu. Cuman ya gara-gara kejadian seperti itu, proses ini nggak hidup lagi. Gitu. Padahal sebenarnya ini menjadi penting sebenarnya di situ. Jadi tidak bisa institusi penyidik langsung bilang, oh ini dugaan penyalahgunaan kewenangan bawa ke pengadilan pidana, nggak bisa begitu. Ini otoritas ranah penyelenggaraan kekuasaan bagi ranah tata negara. Situ. Jadi pidana ini dia bukan hidup sendiri dia. Oh ini undang-undang saya pidana, undang-undang lain nggak mau saya dengar, nggak begitu. Dia tunduk sama konstitusi semua. Gitu. Jadi dia bukan pidana itu bukan paling di depan, nggak begitu cara mengelola negara ini. Makanya postulat yang sering saya katakan setiap saya muncul di forum ini bahwa jikalau negara ingin mengurangi atau mencabut hak warga negara, maka negara itu harus dipersulit. Harus dipersulit. Karena hak dan kebebasan itu dalam hubungannya dengan negara itu lahir dengan sejarah berdarah-darah umat manusia di situ. Namun jikalau negara ingin melakukan pemenuhan terhadap hak warga negara, maka negara itu harus dipermudah. Tidak boleh dipersulit itu. Tapi kalau dia mau mencabut, mengurangi, tidak bisa diberikan karena caplok sana, jangan ganggu saya, nggak bisa begitu. Nah, pada sektor ini, di penyelenggaraan pemerintahan sudah ada. Kemudian ini kecemasan ini juga terjadi di lingkup kekuasaan legislatif. Apa legislatif? Legislatif. Tahun 2014 kemudian terjadi lagi perubahan sistem ketatanegaraan kita. Di Undang-Undang MPR, DPR, DPD tahun 2014. Dulu hak imunitas itu hanya kalau ngomong-ngomong aja tuh. Ngomong di dalam dan di luar sidang imun dia. Gitu. Tapi kemudian ada kebutuhan. Oh tidak hanya dia ngomong di dalam dan di luar rapat, tapi sikap, kegiatan dan tindakannya juga diproteksi di situ. Dia imun dia di situ. Tidak boleh dia dituntut. Kalau semata dia melaksanakan hak dan kewenangan konstitusionalnya sebagai anggota DPR. Tapi kalau misalnya saya berdialog dengan Pak Fahri di sini, tiba-tiba dia tonjok saya, udah ambil aja, karena tidak ada hubungannya di situ.
Tapi kalau misalnya, karena ini kejadian, saya bisa memahami pasal ini kejadian waktu tahun periode sebelumnya, itu banyak anggota Banggar mondar-mandir di proses peradilan pidana. Padahal yang dia susun di panitia anggaran itu adalah kebijakan-kebijakan negara di situ. Padahal tidak ada indikasi dia suap menyuap, ada duit dan lain sebagainya. Hanya dia menyusun kebijakan negara, dia hadir di situ, duduk di situ karena tugas dia sebagai anggota DPR, datang di situ, maka kemudian perlu dilekatkan kegiatan, sikap dan tindakannya. Anggota DPR bagaimana? Tugasnya 24 jam kerjanya mungkin Pak Fahri ya. Dan dia boleh bertemu orang siapa saja. Mulai dari orang miskin sampai orang kaya boleh dia bertemu. Gitu. Boleh dia bertemu. Gitu. Beda dengan hakim, gak bisa dia bertemu. Tapi dalam menyusun kebijakan dia bisa bertemu siapa saja anggota DPR di situ. Makanya kemudian dilekatkanlah dia hak imunitas di situ. Bagaimana menguji hak imunitas ini? Apakah benar anggota DPR ini dipanggil karena kejahatan yang berhubungan dengan hak dan kewenangan konstitusional sebagai anggota DPR? Polri, KPK atau Jaksa Agung hanya meraba-raba dia. Jangan-jangan ada hubungannya atau tidak ada hubungannya. Makanya kemudian di Undang-Undang NB3 itu, institusi Badan Kehormatan Pak Fahri itu dirubah konstruksinya. Jadi dulu itu Badan Kehormatan hanya mengawal etika aja di situ. Tapi kemudian Badan Kehormatan itu dirubah definisinya. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga yang berwenang menjaga keluhuran martabat kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat guna menjaga imunitas ini. Perdebatan imajiner imunitas ini sebenarnya perdebatan sejarah berdarah-darah umat manusia. Ketika daulat rakyat muncul melawan absolutisme kekuasaan, daulat rakyat kemudian muncul konsep demokrasi tidak langsung. Tidak ada yang mau mewakili daulat rakyat ini. Karena dia bilang, wah gimana saya disuruh melawan absolutisme kekuasaan ketika daulat rakyat mencaplok semua kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislasinya, kekuasaan anggarannya kamu caplok semua, saya disuruh berhadapan sama dia. Karena absolutisme kekuasaan itu. Tapi kata Demos lagi mengatakan, udah tenang aja. Saya berikan kamu imunitas, dia tidak bisa nangkap kamu, dia tidak bisa tuntut kamu kalau kamu menjalankan tugas daulat rakyat itu. Nah, di situ dilekatkan hak imunitas. Makanya kemudian konstitusi kita menempatkan hak imunitas pada tingkat tertinggi di pasal 20A Undang-Undang Dasar. Dia tidak bisa ditabrak oleh undang-undang apapun. Sebab itu adalah dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi undang-undang di bawah itu tidak bisa nabrak dia. Maka pada konteks itu saya berpikir, jangan-jangan tidak mengada-ngada juga itu alasan hak imunitas itu di situ. Jangan-jangan tidak mengada-ngada. Gitu. Nah, sampai di situ bahwa siapa yang menguji hak imunitas ini ketika misalnya ada seorang anggota DPR dipanggil, baik karena dia sudah status tersangka atau belum dia status tersangka, dipanggil dia. Kenapa dipanggil ini anggota DPR? Oleh undang-undang bilang harus minta izin dulu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi kemudian konstruksi pasal ini diuji di Mahkamah Konstitusi, ya cilakanya DPR sendiri tidak mampu menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi apa esensi Mahkamah Kehormatan Dewan itu. Sehingga kemudian fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan itu dialihkan kepada Presiden. Seolah-olah Mahkamah Kehormatan Dewan hanya memberikan izin saja. Padahal disitulah dia verifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan itu. Ada surat dari misalnya KPK, nih saya panggil saudara Pak Fahri Hamzah, anggota DPR. Kenapa dipanggil nih? Gitu. Dia dituduh penyalahgunaan kewenangan, diperiksa. Ini penyalahgunaannya kewenangan bagaimana ceritanya? Diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan di situ. Oh, Pak Fahri ketemu si A, si B, si C, si D, gitu. Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil putusan. Enggak apa-apa, memang tugasnya dia ketemu itu semua orang.
Itu masih dalam kerangka tugas dia. Gitu. Tapi pastikan tidak sampai di situ. Ini ada konspirasi. Ditanya lagi, konspirasinya apa? Coba jelaskan. Gitu. Dia berhasil meyakinkan Mahkamah Kehormatan Dewan, maka izin itu akan keluar. Situ. Tapi kalau Mahkamah Kehormatan Dewan tidak berhasil teryakinkan bahwa itu mengganggu, itu bertentangan dengan hak imunitas anggota dewan, maka dia tidak akan izinkan di situ. Inilah yang kemudian fungsi-fungsi ini menjadi penting dalam konteks perjalanan sistem ketatanegaraan kita. Nah, sampai di situ, maka kasus ini, coba saya dipancing lagi Pak, saya agak lupa lagi apa yang saya mau ngomong. Ya, tadi awalnya bicara tentang aparat yang melakukan kewenangan atau kebijaksanaan sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, imunitas. Ya, imunitas. Jadi imunitas ini dilekatkan kepada fungsi-fungsi negara yang lahir rahimnya dari konsep daulat rakyat di situ. Jadi bukan hanya DPR yang dapat imunitas di sini. Advokat juga dapat dia, Pak. Ya, mungkin pertanyaan saya, apakah imunitas yang ada di Undang-Undang Dasar itu sudah ditabrak oleh undang-undang di bawahnya? Tergantung jenis korupsi yang didakwakan. Tergantung, karena ada 7 jenis korupsi yang tadi Mas Ganjar sebut. Gitu. Kalau dia mungkin, tapi dia hanya dikecualikan dari pidana khusus. Jadi imunitas tapi tidak akan dipanggil kecuali izin presiden, kecuali untuk pidana khusus. Oh, beda itu Pak Karni, itu pasal lain itu. Ya, imunitas yang dipersoalkan. Itu pasal 245 itu bukan imunitas dia di situ. Itu perlakuan yang berbeda di situ. Imunitas itu di pasal 224 di situ. Nah, pasal 224 itu imunitas, ini di perlakuan yang berbeda di sini nih. Makanya tadi saya bilang, undang-undang apapun tidak bisa menabrak imunitas ini, karena imunitas ini cantolannya di pasal 20A Undang-Undang Dasar 45. Pasal di Undang-Undang KPK, misalnya pasal 46 atau mengatakan bahwa ini tidak berlaku nggak bisa dia nggak bisa nabrak dia di situ. Karena ini Undang-Undang Dasar, perintah dari Undang-Undang Dasar. Norma cantolannya jelas dalam Undang-Undang Dasar di situ. Nah, sisa pertanyaannya adalah apakah benar ini masuk dalam kerangka imunitas atau tidak di situ. Nah, guna menguji apakah ini kerangka imunitas atau tidak, sebenarnya ini ranah Mahkamah Kehormatan Dewan sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang kan ada pergerakan-pergerakan di DPR, SN ini mau dibawa MKD, bawa aja, gitu. Apakah SN melanggar etika atau mungkin di situ pintu masuknya? Kemudian nanti MKD akan menilai, ini pasal apa yang didakwakan. Beda dengan kasus Akil Muhtar, kan penyuapan dia, OTT di situ. Kasusnya Irman Gusman, penyuapan dia di situ. Ini pasal 2, pasal 3, ini irisan yang bisa diperdebatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kenapa dia di situ bertemu, apakah ini begini melanggar etika, apakah ini begini, apakah ini begini? Kalau MKD bilang bahwa itu melanggar etika, selesai. Tapi kalau kemudian MKD mengatakan bahwa ini tidak terbukti pelanggaran etika sebab itu adalah hak dan kewenangan, semata hak dan kewenangan dia sebagai anggota DPR kala itu, maka berlaku pasal imunitas 224 itu. Tidak bisa dia dituntut, Pak. Selesai ini barang. Kalau kita mau sepakat bahwa sistem hukum ini bukan satu-satunya di sistem hukum pidana saja. Gitu. Tapi ada sistem hukum konstitusi yang juga harus dijadikan acuan. Karena
MPR, DPR, DPD adalah fungsi daulat rakyat, di mana fungsi daulat rakyat terlepas dari asumsi kita apa yang terjadi proses politik kita. Saya hapuskan dulu itu. Karena kalau saya terinfeksi juga dengan asumsi politik, partai politik dan lain, pasti saya tidak akan berkata begini. Tapi saya mau hilangkan dulu semua itu, bahwa fungsi DPR, daulat rakyat adalah ini fungsi yang dibangun dengan sejarah berdarah-darah umat manusia di situ. Sehingga apa? Fungsi DPR juga menjadi ruang yang pertama dan utama harus menjadi acuan proses bernegara ini untuk mempidanakan atau tidak mempidanakan anggota DPR yang sedang menjalankan hak dan kewenangan konstitusional dia sebagai anggota DPR. Baik, gitu. Terima kasih Pak Irman. Penutup Profesor Mahfud. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya sekarang ini sudah hari Rabu. Mulai dari Selasa sampai Rabu. Saya Rabu pertama bicara ini. Diundangnya mulai Senin. Begini, saya mulai dari Pak Uto dulu. Pak Uto itu ketika kemarin itu ada pertanyaan di Twitter saya itu, ada berita Pak Mahfud, namanya Sarwan Lawyer bertanya, Pak Mahfud, gimana pendapat Anda kok sekarang Pak Uto bergabung menjadi pengacaranya Setnov gitu. Sama pertanyaannya dengan dari Fakultas Hukum tadi Pak. Saya langsung jawab Pak, Otto Hasibuan itu bagus. Logikanya terstruktur, orangnya profesional. Itu akan lebih menolong Setia Novanto. Saya bilang begitu. Lalu saya catat sampai ini disebarkan ke 108 grup WA oleh netizen. Kemudian di-retweet oleh 134 orang dan disukai oleh 557 netizen. Artinya memang Pak Uto itu hebat. Nah, itu. Tapi saya ingin katakan Pak Uto itu bukan ahli hukum pidana. Dimarahi kalau bukan ahli hukum pidana ngomong pidana. Pak Uto itu ahli hukum dagang ya. Disertasinya itu tentang lagu-lagu Batak. Iya Pak ya, hukum dagang tentang hak cipta ya itu. Tapi Anda lebih hebat dari ahli hukum pidana cara menjelaskan tadi. Yang hukum, karena memang hukum itu tidak di kotak-kotak. Ini ahli hukum pidana, ini ahli apa? Enggak, itu sama aja. Itu cara menafsirkan hukum aja. S1 aja, pokrol aja bisa kok. Gitu ya, tidak usah nyalahkan. Itu bukan ahli hukum pidana. Kalau salah meskipun kan harus diingatkan meskipun ahli hukum pidana. Ya benar, itu hukum lain. Itu tidak menguasai intellectual property right. Iya. Beliau menguasai Pak. Iya makanya. Nah begini, Pak Uto ini hebat di MK itu Pak. Saya selalu ngadili Pak Uto ini selalu menang. Adnan Buyung lewat, dia menang dia. Bu Elia Lubis lewat, semua kalah. Karena cara menjelaskannya tadi hebat. Tetapi dalam kasus Jessica dia kalah. Cara menjelaskan Jessica itu sama dengan cara menjelaskan Setia Novanto tadi. Didatangi Jessica, bagaimana perasaanmu sekarang? Aduh saya merasa begini. Aduh masyarakat sudah begini. Seperti itu, sama dengan tanya ke Novanto tadi. Bagaimana sikap saudara? Apakah mau berkooperatif atau tidak? Ya, itu bagian dari dramatisasi dari sebuah pembelaan menurut saya. Dan itu boleh saja. Boleh saja, itu bagus gitu. Itu bagus ya. Nyatanya kalah juga karena hakim itu juga tidak bodoh. Ya, waktu dengan saya dia menang terus karena dia benar, pinter, sehingga menang terus. Tapi pada saat kasus Jessica didramatisir tetap kalah dan dia profesional. Begitu Jessica kalah naik banding, kasasi kalah, diam dia, ndak bantah lagi karena profesional tuh hakim sudah memutus urusan sudah selesai kan begitu. Nah itu hebatnya dia. Tapi kalau menurut saya Jessica itu Pak secara material nggak terbukti. Kenapa? Material tidak terbukti. Tapi secara keyakinan hakim mungkin itulah keyakinan hakim. Makanya saya akan bicara keyakinan hakim tentang petunjuk bukan bukti. Gitu. Gini, urusan pra peradilan 2 kali itu oke saja. Ini tadi Pak ini ahli hukum pidana ini Pak Mudakir juga boleh tapi dengan syarat lebih berat gitu boleh. Nggak ada larangan untuk apa bicara pra peradilan 2 kali kalau memang bukan untuk perkara yang sama. Kalau perkara baru ya nggak usah diatur kan gitu Pak, pasti boleh. Bahwa kalau KPK salah akan dihukum menurut usul Pak
foto ya silakan aja dibuat aturannya bagaimana cara menghukum. Tapi yang jelas pra peradilan 2 kali itu boleh, di dalam jurisprudensi maupun di dalam aturan-aturan itu boleh gitu. Apalagi belum masuk ke pokok perkara. Saya sering memberi contoh, orang kalau sholat itu wudunya salah, wudunya perbaiki dulu baru sholat. Masuk ke tugas pokoknya itu sholat, wudunya itu prasyarat gitu. Jadi tidak ada masalah ya pra peradilan. Saya juga anggap salah atau tidak salah. Saya berbeda pendapat dengan Bapak tentang asas praduga tak bersalah. Pak, asas praduga tidak bersalah itu bukan berarti kita tidak boleh menduga orang bersalah. Kalau ada situasi, kondisi di mana orang itu kelihatan bersalah, kita bilang kalau itu salah, itu koruptor, itu boleh. Kenapa tidak? Setiap hari kita ngomong koruptor. ILC ini tiap minggu ngomong koruptor, bukan asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu artinya seorang yang belum divonis jangan diperlakukan seperti divonis, jangan disebut terpidana, hartanya jangan disita dulu, jangan dilelang dulu, kan begitu. Kalau itu disebut ditahan, gitu. Hak-haknya, gajinya sebelum diputus pengadilan diberikan, ya begitu. Tetapi kalau kita beritahu, wah dia koruptor, boleh di koran tiap hari ada kok. Bahkan polisi, jaksa dan KPK itu bertugas itu harus mulai dari praduga bersalah, wajib hukumnya mulai dari praduga bersalah. Contohnya si A diduga melakukan korupsi, itu kan sudah praduga. Sesudah itu dugaannya meningkat dikit, disangka, itu dugaan lagi, gitu, dugaan lagi. Jadi jangan bilang, oh kamu melanggar asas praduga bersalah, diajukan kembali, ajukan aja. Mana hukumnya orang mengatakan orang, oh itu pencuri, oh itu copet, gitu. Enggak apa-apa, itu bukan melanggar asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu bukan bagi kita, bagi hakim. Jangan perlakuan. Itu tergantung hakim menyatakan orang bersalah atau tidak, itu nanti hakim yang mutlak. Bahwa kita menduga Setnov dalam kasus ini korupsi, apa salahnya? Uang bukti petunjuknya banyak. Begini bukti petunjuknya nih. 1. Di dalam setiap sidang selalu disebut Setnov ini berperan. Itu bukti bukan? Bukan. Tapi ini petunjuk. Untuk sampai pada bukti yang sebenarnya nanti. Karena bukti yang sebenarnya itu hanya keyakinan hakim. Bukti yang sebenarnya kan itu kalau dalam hukum. Apa keyakinan hakim? Oh begini, jiklek ini putusannya. Nah itu. Yang kedua, ya, nyuruh orang lain itu muncul loh di persidangan. Setia Novanto nyuruh orang bilang, Pak Dirjen tidak kenal dengan saya. Ya kan? Itu ada di pengadilan. Suruh bilang tidak kenal, apa perlunya kalau memang tidak ada hubungannya gitu. Itu muncul loh di pengadilan. Ngaku itu terdakwanya, saya dibilang suruh jangan bilang, Bu Diah juga suruh bilang tidak kenal, tidak pernah ketemu gitu. Padahal sudah berkali-kali ketemu gitu. Ini kan bukti petunjuk. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sembuh. Yang terkait dengan situasi ketika dia dipanggil. Itu bukti petunjuk gitu. Ya. Sakit katanya, sakit ini, sakit itu, di kepalanya ada lemper dan sebagainya, itu kan juga sudah itu ketika menang pra peradilan sembuh, ketika tersangka lagi tiba-tiba tabrakan, iya kan? Ini bukti petunjuk, bukan bukti petunjuk, bukti petunjuk. Nanti buktinya hakim itu akan di cross nanti oleh KPK, ini bukti-bukti lainnya ini ketemu dengan ini. Karena sekarang pembuktian secara ilmiah itu sudah maju. Begini loh, sekarang tuh di dalam psikologi misalnya, orang tuh kalau berbohong itu sudah dikatai. Kalau yang berkedip mata kanannya begini, di sebelah sini agak ke kanan nih, bohongnya sekian. Kalau dia gelisah pasti begini. Itu sudah ada ilmunya di psikologi. Itu yang mengantar kesimpulan hakim dalam kasus Jessica sebagai bukan bukti loh, bukan bukti petunjuk. Gitu. Nah, lalu ada yang mengembalikan uang, dan sudah divonis yang mengembalikan uang ini yang divonis sudah tuh Pak, itu yang mengembalikan uang Pak, yang mengembalikan uang. Lalu ada yang nagih uang lagi ke Menteri Cahyokumolo, sudah di uang
departemen udah keluar, minta lagi ke Cahyokumolo, ke menteri, saya belum dibayar. Loh, ini uang kami udah keluar. Loh, bukan, tapi enggak sampai kan, bukan urusan kami, kata Cahyokumolo. Dia ajak nego lagi, separuh-separuh gimana? Gitu loh, ini enggak sehat juga. Lalu beliau lapor ke presiden, Pak, ini ada begini. Presiden bilang, oh kalau begitu biar diselesaikan oleh KPK saja. Biar dibuka itu kasusnya apa yang terjadi. Nah ini semua bukti petunjuk, Pak. Gitu. Bahwa dicari apa bantahannya pasti ketemu. Biar serahkan aja ke hakim nanti, ya. Kemudian minta perlindungan, ya. Setia Novanto minta perlindungan ke presiden, ke Polri, ke Kejaksaan Agung, bahkan wartawan tanya ke TNI. Saya bilang, Pak Setia Novanto itu sudah dilindungi loh. Polisi sudah ngawal dengan bagus, dikasih baju oranye, bagus sekali, ganteng. Coba yang mencuri amplifier itu ndak ada yang melindungi, dibakar di tengah jalan. Mencuri amplifier ndak ada yang melindungi. Setia Novanto sudah dilindungi, presiden sudah melindungi dia. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, biar diadili menurut hukum yang berlaku. Perlindungan apa lagi yang diperlukan? TNI nggak bisa Pak memberi perlindungan. Dia aparat pertahanan, nggak boleh ikut campur di situ. Kalau dia malah melindungi, dia salah. Mau lindungi pengadilan internasional. Waduh, pengadilan internasional lagi. Pengadilan internasional itu enggak ngurus Novanto. Yang diurus itu sengketa antar negara atau genosida atau kejahatan kemanusiaan. Yang begitu-gitu kalau dibawa ke sana diusir oleh satpamnya. Ngapain kamu ke sini? Kan gitu. Gitu pasti gitu. Atau kalau satu pelanggaran kejahatan kemanusiaan agak besar, negaranya tidak mau mengadili, baru dibawa ke peradilan internasional. Itu kejahatan besar, bukan kejahatan orang per orang. Lagi pula begini Pak, saya juga heran kalau orang mengatakan harus orang kalau tidak ada temuan BPK yang menyebut kerugian negara lalu tidak ada korupsi. Itu tidak benar sama sekali. Karena bukti kerugian itu hanya 1 dari 7 jenis korupsi tadi. Masalahnya begini, BPK mengatakan tidak ada kerugian di EKTP itu. Oke, hasil pemeriksaan benar-benar. Kan BPK tidak tahu kalau ada kickback atau tidak. Seperti yang terjadi itu kan kickback semua. Dari mana BPK tahu ada kickback? Nah, kickback ini ditemukan dalam proses penyidikan karena ada yang lapor. Loh, kalau nunggu BPK itu semua yang dihukum di BPK itu WTP. Saya minggu lalu sudah katakan di sini. Saya ketua MK 7 kali berturut-turut dapat WTP. Sewaktu saya berpidato saya bilang saya tidak percaya pada WTP. Meskipun saya dapat hadiah. Tidak percaya itu apa? Ini nego. Diperiksa di nego, Pak. Bagaimana Pak kalau dibeginikan? Bagaimana? Loh, kenapa kayak tawar-menawar begitu? Mau salah ya salah. Sehingga waktu itu saya katakan di depan Pak Hadi Purnomo nih di BPK. Lalu Pak Hadi Purnomo berpidato dengan tegas. Memang WTP itu bukan berarti tidak ada korupsi. Kalau nanti ditemukan korupsi ya diproses. Itu pidatonya Hadi Purnomo ketua BPK. Dan itu lebih logis karena hukum pidana itu mencari kebenaran material. Nah ini tadi bukti-bukti petunjuk itu kan sudah menunjukkan yang seperti itu. Nah saudara, waktu kasus ketua MK itu ketangkap, WTP MK, WTP. Tapi tahu enggak, sebelum saya pergi, saya ngadakan perjanjian dengan KPKTK ya, yang Pak Yusuf itu apa? PPATK, dengan PPATK. Saya bilang gini, Pak Yusuf siapa yang Anda rekam transaksi uangnya? Ya hanya pejabat-pejabat Pak. Nah, bagaimana kalau kita buat perjanjian? Yang MK itu sampai tukang sapu pun kalau punya rekening harus lapor. Setuju Pak, kalau pegawainya setuju, saya panggil, buat MOU, pegawai semua panggil, kamu serahkan surat pernyataan bahwa rekeningmu boleh diambil oleh PPATK karena ini pengadilan. Bukti tertangkapnya Pak Akil itu, tahu enggak? Uangnya lewat pegawai kecil Pak. Kepala sekretariatnya perempuan. Pagi masuk uang 750 juta, tidak sesuai dengan profilnya.
besok sudah pindah ke bank, ke rekening lain. Terus terjadi begitu. Jadi belum tentu yang KPK itu lalu, yang BPK itu lalu selesai. Pidana itu mencari kebenaran material. Nah, oleh sebab itu, yang tadi yang Pak Irma Putra Asiden saya kira begini. Itu kan ada kebutuhan bahwa hak imunitas itu bisa menjangkau di luar hal-hal sidang. Itu ada kebutuhan, tetapi itu bukan hukum. Belum ada kebutuhan, itu belum dituangkan dalam hukum. Sama ada kebutuhan untuk membubarkan MKD. Karena itu hanya mau melindungi, tetapi itu belum dituangkan dalam hukum. Sama ada kebutuhan. MKD DPR itu apa fungsinya? Nggak berani ngambil tindakan. Padahal ini sudah soal etik. Gini loh, pelanggaran terhadap etika itu sudah diatur di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001. TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa. Isinya apa? Pejabat negara yang mendapat sorotan publik karena tingkah laku dan kebijakannya mundur dari jabatannya. Baca nanti TAP MPR ini. Masih berlaku sampai hari ini. Mundur tanpa menunggu putusan pengadilan. Ada TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan KKN. Isinya pegawai negeri, pejabat birokrasi yang terlibat kasus hukum diberhentikan dari jabatannya sebelum kasusnya diputus oleh pengadilan. Karena banyak orang bermain sirkus, Pak, dulu itu. Main sirkus itu apa? Pasal ini dimainkan, udah bener nih, imunitasnya begini, pasal ini, pasal alah, kalau begitu. Maka hukum itu kan ada moral. Lalu dibuat atau kalau begitu kembalikan ke moral gitu. Maka dibuat TAP MPR itu, dan itu berlaku sampai hari ini. Terakhir, Pak, saya agak khawatir belakangan ini ya, terjadinya apa yang disebut obstruction of justice. Ada atraksi akrobatik yang menurut saya dari sudut perasaan itu melanggar. Itu tadi yang bagaimana orang tiba-tiba sakit dan dokternya mengatakan sakit ini, sakit itu, mual itu hanya menunggu agar ada putusan pra peradilan dulu. Sesudah itu dicari lagi, tiba-tiba ada di rumah sakit. Sesudah diperiksa oleh dokter yang profesional, ID, tim gabungan dokter ID, ternyata tidak sakit apa-apa. Berarti ini ada upaya, entah dari dokter tertentu, entah rumah sakit tertentu, entah dari penasihat hukum, entah dari politikus. Ini bagian dari obstruction of justice menurut saya. Perlu diselidiki ini, perlu diselidiki agar kedepannya itu tidak terjadi hal-hal seperti ini. Masa hukum dimain-mainkan akrobat begitu, gitu. Logika awam aja, wah ini tidak masuk akal ini. Siapa itu soal tabrakan, soal ini, soal itu. Apalagi konon ada videonya bahwa itu masih memperbaiki. Nantilah ya, biar polisi yang mengungkap itu, gitu. Nah ini semua kalau benar terjadi itu bahaya loh ke depan. Nanti kalau ada dokter dibeli suruh surat keterangan, ini surat keterangan itu, ini ID harus turun tangan hal-hal yang begini ini, dan polisi tentu saja, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perpisah, saya kira udah habis, Pak. Yang saya lupa, menurut saya penting ini. Ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 itu ketika mengubah konstruksi pasal 2 pasal 3 itu tentang konstruksi kerugian negara. Dari yang tadinya ada kata dapatnya itu menjadi tidak ada. Jadi harus ada kerugian negara real di situ. Ya, jadi harus ada kerugian negara real. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan negara, baik dalam APBN maupun APBD. Jadi kalau sudah ditetapkan dalam APBN, itu ketika belum pada taraf implementasi, tidak bisa diganggu-ganggu bahwa ada kerugian, seharusnya harganya segini, kenapa kamu tetapkan dalam APBN itu seperti itu? Nggak bisa di situ. Sebab itu adalah kebijakan negara dan duitnya belum keluar di situ. Nah, kasus-kasus yang seperti ini, itu tidak bisa masuk pada delik tindak pidana pasal 2 pasal 3 itu, karena konstruksinya sudah dirubah. Berderetan tadi, berbaris-berbaris untuk memberikan proteksi kepada penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk percaya diri menggunakan anggaran negara agar pembangunan ini bisa jalan di situ. Baik, Pak. Seperti itu, Pak Karni. Saya kira kita udah habis, Pak. Udah setengah 1.
Pemirsa, ada satu hal yang saya pelajari di sekolah hukum. Bagaimana dua situasi yang sama persis mereka lihat sebagai berbeda. Hart Forrestman, pengacara Kanada. Kita ketemu LC akan datang.